Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Luka Barasmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM dengan materi Asmaul Husna pada kelas 6 SD dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat belajar. Karena belajar dan bersekolah bernilai ibadah. Gua akan menanyakan kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jadi Rahman. Cuma satu orang yang tidak hadir. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebiraan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita akan melakukan asesmen awal ya terkait kesiapan belajar kalian. Akan membagi dulu lembarnya. Oke, silakan diisi ya, jawaban ya atau tidak. Pertanyaan, apakah kamu dalam keadaan sehat hari ini? Merasa sehat ya. Dan apakah kamu tidur cukup untuk merasa segar untuk belajar? Nah, kalau kalian merasa tidur cukup, segar badannya, keren ya. Tapi masih ingat ya, apa saja kesepakatan belajar kita? Apa masih ingat? Aisyah, Aisyah. Pertama, yang fokus terhadap pembelajaran ya. Kemudian yang kedua apa lagi ya? Saya silakan Bian. Jika ingin keluar, izin dulu kepada guru. Pintar, jika ingin keluar izin dulu kepada guru. Yang ketiga, oke silakan. Selalu semangat dan jarinya. Oke, silakan. Jika bertanya atau menjawab, mengangkat tangan. Ya, jika mau menjawab pertanyaan dari guru harus mengangkat tangan. Kita terima kasih ya. Menanyakan minggu lalu ya kita sudah belajar apa ya? Siapa masih ingat? Minggu kemarin kita belajar apa ya? Materinya sama Asmaul Husna, tapi tentang apa? Tentang makna Asmaul Husna, arti Asmaul Husna, kemudian makna Asmaul apa lagi ya? Menganalisis video. Apakah kalian pernah mendengar seni kaligrafi? Tahu nggak seni kaligrafi? Pernah dengar nggak? Kaligrafi katanya ya. Bisa ada lombanya ya, ada lomba kaligrafi ya. Kemudian apa yang kalian tahu tentang seni kaligrafi? Tulisan Arab yang cantik. Iya, tulisan Arab yang cantik. Apalagi ini? Bagus. Yang indah. Tulisan
tidak? Bentar. Di mana kalian pernah melihat tulisan seni kaligrafi? Misalnya di masjid, mana lagi? Di rumah saya Bu, ya ada dipajang di rumahnya. Ini gampangnya. Nah, ya kan? Ya kan? Sampai yang punya seperti ini di rumahnya. Itu namanya kaligrafi ya, tulisannya tidak di dalam bingkai. Adapun tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan penerapan atau pengawalan Asmaul Husna ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mengamalkan sifat Allah Asmaul Husna. Yang kedua, nanti kalian ya peserta didik mampu membuat gambar kaligrafi sederhana yang simpel-simpel aja kita ya, yang penting bagus dan rapi. Tebuk Asmaul Husna. Al-Ghafar, Maha Pengampun, Al-Afuw, Maha Pemaaf, Al-Wahid, Maha Esa, As-Somad, Maha Menyembuhkan. Insya Allah, aku bisa mengamalkan Asmaul Husna. Sekarang kita masuk ke materi kita ya, kita masuk ke kegiatan inti. Kita akan menampilkan materi kita hari ini masih tentang Asmaul Husna. Tapi kali ini kita akan belajar tentang penerapan atau pengamalan ya. Bagaimana cara kita mengamalkan sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama, Al-Ghafar. Penerapan pengamalan sifat Al-Ghafar. Seperti apa ya? Di sini Ibu umumkan ada 4 ya setidaknya sesuai dengan buku kalian, ada di buku kalian ya. Yang pertama, tolong dibacakan. Menutup aib orang lain. Kemudian yang kedua, kayak Aisyah. Tidak menceritakan keburukan orang lain, keburukan teman, keburukan siapapun ya. Yang ketiga, oke, Aisyah. Berteman baik tanpa membeda-bedakan. Berteman baik tanpa membeda-bedakan. Tidak boleh membeda-bedakan ke teman ya. Kemudian yang keempat, semua mesti tidak ada angkatan. Oke. Keempat. Nah, tidak suka bertengkar. Siapa yang suka bertengkar? Nah, tidak ada, tidak boleh bertengkar. Ini nilai moderasinya ya, nilai moderasi beragamanya adalah berteman baik tanpa membeda-bedakan suku, warna kulit, status ekonomi dan sebagainya ya seperti ini. Nah, lihat gambarnya. Gambar apa nih? Berteman ya kan tanpa membedakan warna kulit, ada yang putih, ada yang kuning, ya sawo matang ya. Itu semua ciptaan Allah. Yang sebelah sana, bisik-bisik membicarakan teman, yang membutuhkan temannya ke orang lain itu tidak boleh. Selanjutnya pengamalan al-afu. Tidak mengungkit kesalahan yang lalu. Nilai moderasi beragamanya adalah memiliki sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Ya, kita harus saling menghargai perbedaan. Teman, ya. Ini gambarnya nih. Apa ini gambarnya apa ini? Kalau perbuatan yang tidak boleh berkelahi, saling selanjutnya pengamalan atau penerapan al-wahid. Yang pertama kalau dibacakan, oke. Hanya Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita harus yakin hanya Allah Tuhan yang esa. Maksudnya Tuhan yang tunggal, satu-satunya Tuhan ya. Kemudian yang kedua, lihat. Hanya menyembah dan berdoa kepada Allah ya. Menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yang ketiga, melaksanakan sholat 5 waktu. Siapa di sini yang sudah sholat 5 waktu? Asar, maghrib, isya, subuh. Itu anak sholat.
menimbang pohon, tidak boleh. Nilai moderasi beragamanya adalah meyakini kebenaran agama Islam, ya, namun tidak boleh mencela agama yang lain. Kita harus yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar, tapi kita tidak boleh mencela agama lain. Misalnya kamu punya teman non Muslim, misalnya agama lain, ya, teman baik, ya, tidak boleh mencela mencela agamanya, mencela Tuhannya, tidak boleh. Ini gambarnya apa nih? Siapa ya yang seperti ini ya kalau sholat ya? Sholat seperti ini. Sholatnya rapi, sholatnya khusyuk, sholatnya tenang. Siapa? Ya saya, begitu ya, yakin. Kemudian siapa yang sholatnya seperti di sebelah itu? Main, bercanda, ketawa, temannya sholat ya? Iya. Temannya dicolek-colek. Tidak boleh. Yang keempat, penerapan atau pengamalan sifat as-somat. Yang pertama, mengatakan hanya meminta dan berharap kepada Allah. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalian kalau berdoa, kata ibu kan, mau berdoa awal pelajaran atau akhir pelajaran atau berdoa setelah sholat, harus sungguh-sungguh. Ketiga, tidak suka mengeluh, capeknya ya belajar, capeknya sekolah, capeknya mengerjakan PR, tidak boleh mengeluh. Yang keempat, tidak mudah berputus asa. tidak boleh berputus asa. Misalnya kalian mengalami pelajaran yang sulit, ya bertanya, ya, hai, sulitnya ini, ya bertanya dengan guru kah, dengan teman kah yang sudah paham, ya, tidak boleh berputus asa. Nilai moderasi beragama dari sifat as-somat adalah memiliki sikap rendah hati, ya, karena manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah dan bantuan orang lain. Contohnya, saya begini kalau berdoa, doanya dengan tenang, dengan khusyuk, ya, sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau perbuatan yang tidak baik, kita masuk pada kegiatan kelompok, ya, membuat desain proyek. Kita bagi kelompoknya dulu, ya. Kita bagi kelompok dulu, satu kelompok 4 orang aja ya. Kelompoknya sesuai tempat duduknya saja, ya. Di sini berarti kelompok satu. Di sini kelompok dua. Di sini dua. Di sini kelompok empat. Lima. Kita akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ya, nanti akan dibagikan apa saja kegiatan kalian, ya. Nah, ini. Di sini ada petunjuk belajarnya, ya. Kemudian ada contoh kaligrafinya nanti, ya. Boleh yang ini, ya. Nanti kasih contohnya. Kemudian tugas kalian apa saja, ya. Nah, tugas kalian nanti ya membuat kaligrafi. Yang pertama adalah persiapan, menyiapkan dulu bahan-bahannya, alat tulisnya, pensilnya, krayonnya sudah siap belum? Ya. Kemudian nanti diskusi kelompok kalian, ya, tentang desain kaligrafi. Siapa yang akan menulis kaligrafinya, huruf Arabnya, siapa yang mewarnai, gantian ya. Siapa yang akan memberi warna, siapa yang akan memberi hiasan, ya, nanti hiasan yang begini, ya, sebagus mungkin. Kemudian nanti membuat kaligrafinya, ya, sampai selesai. Ya, ini contoh kaligrafinya ya. Nah, kalau mau meniru yang seperti ini hiasannya boleh, atau kreasi kamu sendiri, ya, juga dulu. Selanjutnya kita akan menyusun jadwal proyek. Berapa waktu ya yang kita perlukan, dari mulai tadi persiapan bahan dan alat, kemudian mendesain kaligrafinya tadi sampai pembuatan kaligrafi. Kita sepakati berapa lama ya waktunya, ya. Saya 30 menit cukup ya, 30 menit ya. Nah, kita coba dulu ya, mudah-mudahan kan berempat ya, jadi gantian sama-sama mengerjakannya supaya cepat selesai. 30 menit selesai ya. Ini lagi.
Tolong kalian kerjakan nanti di ini ya, ini kantongnya. Nah, segini aja ya. Nah, ini bagi. Nanti kalian buat di sini. Kaligrafinya, kalian hias ya. Ini ada contohnya. Nah, ini contohnya. Oh iya. Kamu ini ya, kirim nanti. Oke, sudah dibagi LKPD-nya dan contoh kaligrafinya. Silahkan kalian kerjakan sama-sama ya, diskusikan dengan temannya. Waktunya 30 menit. Aku mana ya ada? Aku mana ya ada? Masukkan warnanya. Dan keputusan tekannya. Jangan lupa garis ya. Pelan warnanya. Jadi jangan begitu-begitu ya, penuh warnanya ya, supaya warnanya keluar. Warnanya lagi mewarnai. Begitu-begitu ada nggak? Ya, bapak supaya keluar warnanya. Dia belok lah, bagian warnanya. Dia warnanya samping aja, campur berdiri, keluar. Campur yang warnanya itu. Baru garis. Hasil pelajaran kalian sudah hampir selesai ya. Ibu akan melihat-lihat dulu, akan menguji hasilnya ya. Apakah penulisannya sudah sesuai ya? Apakah keuangannya sudah rapi? Siapa tadi yang bikin beritanya menulisnya siapa? Oke, bisnis. Menulis yang biasa tadi siapa? Sama Jaisa. Oke, ya Aisyah ya. Nah, ya. Nanti ada yang mau membacakan hasilnya kan ya, pengalamannya ya. Tadi yang menulis siapa? Yang menulis Arab tadi? Kemudian yang biasa tadi siapa? Warnanya sama ya. Nanti ada yang mau bacakan. Sampai selesai ya kerjaannya. Siapa tadi yang menulis Arabnya? Oke, Aisyah. Siapa tadi yang biasa? Oke, nanti yang warnanya sama-sama ya. Nanti ada juga yang membacakan. Ini bersama-sama warnanya pelan-pelan rapi, rapi. Benar-benar ada tulisan itu benar ya. Oke, sudah selesai semua ya pekerjaan kaligrafinya. Selanjutnya kita akan mengevaluasi pengalaman belajar ya. Kalian akan menampilkan, memamerkan hasil kerja proyek kaligrafi dari kelompok kalian ya. Kita mulai dari kelompok ini yang mau tadi dulu. Oke, kelompok 5 Bu. 3 dulu. 1. Dari suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
karyanya. Nah, kita akan mendengarkan tanggapan dari kelompok lain. Pak, tolong perhatikan, kita lihat. Nah, punya kelompok 3. Bagus ya. Ada gradasinya, cantik sekali ya. Nah, sekarang ibu ingin kelompok lain tolong memberikan penilaian. Ya, kelompok lain tolong memberikan penilaian dari 6 sampai 10. Berapa nilainya? 10. Ya. Kelompok 1. Tolong berikan nilai untuk kelompok 3. Nilai dari kelompok 1 95. Kelompok 2 100. Ya, bagus sekali. Kelompok 4 100. 100. Kelompok 5 99. 99. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil kaligrafi dari kelompok kami, yaitu Asmaul Husna Al-Ghafar. Cara kita mengamalkan sifat Al-Ghafar sebagai berikut. 1. Menutup aib orang lain. 2. Tidak menceritakan kehidupan orang lain. 3. Menggunakan baik tanpa membeda-bedakan agama, suku, warna kulit, status ekonomi, dan lain sebagainya. 4. Tidak suka berdebat. Demikian penyampaian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Kelompok 3. Berapa nilainya? 100. Terima kasih. Kelompok 4 90. 95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil proyek kaligrafi dari kelompok kami, yaitu Asmaul Husna Al-Ghafar. Cara kita mengamalkan sifat Al-Afu sebagai berikut. 1. Memaafkan kesalahan orang lain. 2. Tidak mengungkit kesalahan yang lalu. 3. Tidak menunjukkan rasa dendam. 4. Tidak suka berdebat. Demikian penyampaian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai dari kelompok 5 dulu. Silakan memberi tanggapan. Berapa nilainya? 90. 90. Oke, kelompok 3. 95. Berapa nilainya? 90. Oke, terima kasih. Terima kasih kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, nama kelompok kami Ajai. Ingin menampilkan hasil proyek kaligrafi dari kelompok kami, yaitu Asmaul Husna Al-Ghafar. Cara kita mengamalkan sifat As-Samad sebagai berikut. 1. Meminta dan berdoa ada rombong. 2. Berdoa dengan sungguh. 3. Tidak suka mengeluh. 4. Tidak mudah berputus asa. Demikian penyampaian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik kepada yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagus-bagus dari hasilnya ya. Pewarnaannya tadi bagus, tulisannya tadi bagus ya, warnanya bagus, motifnya juga bagus ya. Kemudian tadi kalian sudah membacakan pengamalan dari sifat asmaul husna yang kalian grafikan tadi ya, dimana kita bisa melihat nilai yang terkandung dari sifat asmaul husna yang ditulis. Dan misalnya al-ghafar tadi ya, nilainya tidak boleh menyebarkan aib orang lain. Al-afu tadi nilainya memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian al-wahid tadi maknanya nilainya hanya menyembah kepada Allah. Kemudian as-samad hanya meminta dan berharap kepada Allah. Nah tadi kegiatan kaligrafi kalian tadi ya, karena pokok itu adalah melatih ya, melatih kesabaran kalian ya kan, karena dari awal tadi ya kan, dari awal persiapan tadi ini menyiapkan bahannya, alatnya, kemudian mendesainnya tadi ya, siapa yang menulisnya, siapa yang memberi dekorasinya atau hiasannya, siapa yang warnai ya, itu melatih kesabaran ya, waktunya tadi lama ya, panjang. Kemudian melatih kerjasama ya, tidak ada yang diam, semuanya bekerja, dan melatih kreativitas kalian. Ada yang berbakat ya, ada yang berbakat mewarnai, ada yang berbakat menggambar tadi. Nah, sehingga hasilnya seperti yang sudah kalian selesaikan tadi. Bagus hasilnya ya. Ini soal evaluasinya dikerjakan masing-masing individu ya. Nah, ada 10 soal dikerjakan dengan teliti ya. Silahkan dikerjakan soal evaluasinya, diberi waktu 15 menit ya. Silahkan dikerjakan dengan tenang ya. Kerjakan sendiri dengan tenang. Oke, sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Tolong satu orang yang perwakilan mengumpulkan ya. Kita akan bersama-sama menyimpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Nanti sudah belajar apa ya? Ya. Tadi kita sudah belajar apa? Ya, tadi kita sudah belajar membuat kaligrafi. Kemudian tadi kita belajar apa lagi? Menampilkan hasil karya. Menampilkan hasil karya tadi di depan dan ditanggapi oleh kelompok lain. Jadi nilainya bagus-bagus tadi ya, 90 ya, 95. Terus selanjutnya? Tadi sudah menjelaskan pengamalan atau penerapan asmaul husna dari kaligrafi yang sudah kalian buat. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran ya, tentang bagaimana perasaan kalian selama belajar. Lembaran refleksi itu perasaanku hari ini. Bagaimana perasaan kalian selama belajar tadi ya? Belajar ada perasaan apa saja, ada senang misalnya ya, ada tantangan.